Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIP PTL Magelang bersama Kak Fanya dan Kak Aji tentunya. Ya, untuk mengawali ibadah, mari kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, untuk mengawali ibadah, mari kita buka dengan doa. Tuhan Allah Bapa surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur selalu atas segala yang telah Kau berikan ya Tuhan. Kami saat ini akan memulai ibadah ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dari awal sampai akhir ya Tuhan. Engkau sertai selalu adik-adik yang ada di rumah dan orang tuanya selalu ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan selalu ya Tuhan. Tuhan, kiranya semoga firman yang akan dibawakan juga akan menjadi berkat selalu dalam kehidupan sehari-hari mereka ya Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oh ya adik-adik, gimana nih kabar adik-adik di rumah setelah dapat bingkisan dari kakak-kakak layan kemarin? Pastinya bahagia dan sukacita ya Kak Aji Iya, ya. pastinya. Siapa aja ya Kak yang kemarin dapat Kemarin tuh bingkisan? ada Vano, Viel, Fael, Misael, Keisha, terus ada Noni dan adik-adik yang lainnya juga ya. Betul. Ya sekarang adik-adik kita sebelum memasuki firman, kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, dan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Kemarin kita sudah ketemu beberapa adik-adik pembagian bingkisan di rumah adik-adik masing-masing supaya tambah semangat lagi. Sebelum kakak mau bawakan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di Hosea 1 ayat yang pertama sampai yang ke-9 ya. Hosea 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Nah, tetap sukacita. Sebelum kita memulai, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, pada minggu hari ini Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu di rumah mereka masing-masing. Bila mana sebentar hamba-Mu akan membawakan sebagian renungan dari firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus memberkati hamba-Mu, juga memberkati anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Engkau tutup bungkus dengan kasih setia-Mu, Engkau bukakan telinga, hati, dan pikiran mereka supaya
apa yang menjadi renungan hari ini boleh berguna baik untuk jasmani dan rohani anak-anakmu di rumah. Begitu juga dengan hamba-Mu ini. Ampunilah segala kekurangan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Ya. Hosea 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9 akan bacakan. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yatom, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, nikahilah seorang perempuan jahat dan peranakanlah anak-anak jahat, karena negeri itu jahat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka dan bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikian minggu hari ini kakak bawakan renungannya. Jadi inti dari bacaan yang sudah kakak bacakan ini adalah di mana keluarga Hosea gambaran yang tidak setia dengan Tuhan. Dan tema pada minggu hari ini adalah menjadi murid Tuhan yang setia. Nah, menjadi murid Tuhan yang setia itu nggak jauh beda dengan kita juga setia dengan apa yang diperintahkan dengan orang tua kita di rumah. Kita juga harus nurut dengan orang tua, nurut dengan apa yang orang tua katakan, nurut dengan protokol kesehatan juga karena masa pandemi, juga nurut untuk selalu belajar, di mana pada minggu hari ini kita juga menyambut Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional, di mana adik-adik semua yang bersekolah, adik-adik semua dan semua kakak-kakak yang berkuliah, sekolah ataupun dalam masa masih belajar, kita ini menyambut Hari Pendidikan Nasional, di mana kita sebagai murid-murid sekolah dasar, sekolah lanjutan, SMP, SMA atau tingkat perguruan, hari inilah kita menyambut Hari Pendidikan Nasional. Begitu juga selain kita murid-murid di salah satu sekolah kita masing-masing, kita adalah salah satu murid Tuhan juga kan, di mana kita juga harus memuji Tuhan, di mana kita juga harus memberi, bersedekah, menjadi berkat untuk orang lain, dan menurut dengan orang tua pastinya. Jadi kita nggak boleh terus nggak mau menurut dengan apa yang orang tua mau. Tuhan juga maunya seperti itu. Gimana kita mau nurut sama Tuhan kalau orang tua kita aja yang setiap hari kita ketemu tapi adik-adik nggak nurut. Apalagi kita nggak tahu Tuhan wujudnya seperti apa. Tapi Tuhan tinggal di dalam hati adik-adik, tinggal di rumah adik-adik, tinggal di mana saja dan selalu ada buat adik-adik. Nah, untuk selalu dekat sama Tuhan kita juga harus
dekat dengan orang tua, kita juga harus nurut juga dengan orang tua supaya Tuhan juga tambah sayang dengan adik-adik, tambah cinta juga dengan adik-adik dan selalu diberikan kesehatan. Nah, Hosea sendiri adalah bagian dari beberapa nabi-nabi kecil yang ada dalam perjanjian lama. Nah, nabi-nabi kecil itu adalah bukanlah nabi dengan ukuran yang kecil atau nabi dengan kapasitas yang berbeda atau dengan tugas yang berbeda. Nabi-nabi kecil ini adalah golongan nabi yang masa tugasnya hanya singkat, berbeda dengan nabi-nabi yang kita kenal ada Nabi Elia dan nabi-nabi Yeremia. Nah, mereka mempunyai masa tugas yang lama, makanya mereka nabi-nabi besar. Nah, lalu juga Hosea ini menjadi salah satu nabi kecil karena masa tugasnya itu cuma sebentar. Jadi ada beberapa nabi-nabi kecil dan ada beberapa nabi-nabi besar. Perbedaannya adalah dalam masa tugasnya. Nah, di sini juga kakak juga akan mengulas juga karena pada waktu ini ada beberapa adik-adik yang sedang masa ujian juga. Mari, karena pada minggu hari ini juga Hardiknas, adik-adik juga tetap fokus dengan sekolah, tetap fokus dengan pelajaran, juga ditambah juga selalu bersyukur dan selalu berdoa. Nah, renungan pada minggu hari ini kakak mau tutup. Intinya adalah kita tetap setia dengan apa yang Tuhan mau dan orang tua mau, tetap menjadi murid Tuhan, tetap menjadi murid di sekolah adik-adik yang berprestasi dan selalu mengandalkan Tuhan di segala macam apapun keadaannya, baik ketika lagi nggak bisa mengerjakan tugas, baik lagi dalam masa ujian, adik harus tetap ingat Tuhan dan lakukan segalanya apapun, namun diawali dengan berdoa. Nah, kakak akhiri renungan pada minggu hari ini. Kita akan satu dalam doa untuk menutup firman Tuhan ini. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan, hamba-Mu telah memberikan sebagian dari firman-Mu. Kiranya setiap apa yang hamba-Mu boleh bahas pada minggu hari ini dan boleh sampaikan kepada anak-anak-Mu, semoga berkenan buat mereka ya Bapa, juga berkati mereka dalam masa studinya, baik tes ataupun tugas-tugas mereka masing-masing. Berkati juga kami ya Bapa dalam melaksanakan sebagian dari kegiatan di kepengurusan Pelkat PA ya Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau berikan pada minggu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Obed tadi, mari kita angkat pujian dengan nyanyian Sungguh ku bangga Bapa. Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Jadi untuk pada saat ini kita akan berdoa syafaat untuk mendoakan segala sesuatu yang ada pada kita, baik bangsa, negara, gereja, studi, kesehatan, dan secara pergumulan. Mari kita satu dalam doa. Lepas tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Allah kami yang hidup, terima kasih ya Tuhan, tak henti-hentinya kami ucapkan kepadamu, karena Engkau selalu memberikan nafas kepada kami pada minggu hari ini dan hari-hari sebelumnya. Kiranya hamba-Mu ini akan menyampaikan beberapa pokok doa yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ya Bapak, di mana masa pandemi ini kami belum bisa beraktivitas baik di gereja maupun di sekolah ya Bapak. Kiranya setiap apa yang menjadi ketentuan bangsa dan negara kami, Engkau selalu turut campur dan tangan-Mu selalu memberikan yang terbaik untuk membantu mereka-mereka untuk mengatasi masa-masa pandemi ini. Berkati juga beberapa daerah yang mengalami bencana alam ya Bapak, ada di NTT dan beberapa daerah yang lain. Kiranya Engkau bantu mereka, Engkau lawat mereka satu persatu supaya dapat membesarkan hati mereka untuk selalu mendekat kepadamu Bapak. Berkati juga pemimpin negara kami Bapak Joko Widodo untuk selalu memimpin dengan yang terbaik dan menjaga NKRI ini ya Tuhan, supaya tetap menjadi satu negara yang utuh tanpa perpecahan. Berkati juga pada staf dari atas sampai tingkat desa ya Tuhan, kiranya tangan-tangan mereka Engkau pakai untuk membesarkan kami di sini. Tak lupa kami juga berdoa untuk Kota Magelang Bapa, di mana masa pandemi ini membuat kami belum bisa banyak beraktivitas secara berkumpul, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Namun Engkau selalu memberkati kami ya Bapa, supaya kami tetap beraktivitas dan memuji dan membesarkan nama-Mu. Berkati juga Bapak Nur sebagai wali kota baru kami, kiranya Engkau berkati setiap apa yang menjadi rencana untuk membangun kota ini ya Bapak, supaya lebih indah, lebih baik dan lebih aman dari pandemi COVID-19. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami GBI Betel Magelang ya Bapak, kiranya setiap jemaat yang kelemahan tubuh dalam masa pergumulan satu persatu Engkau lawat, Engkau datangi, Engkau sembuhkan dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau dapat kumpulkan kembali kami di gereja ini Bapak, supaya dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Berkati juga Ibu Pendeta Monica ya Bapak dalam setiap pelayanannya, baik di dalam gereja ataupun di luar gereja Bapak. Engkau selalu tutup bungkus kesehatan dan segala keperluan keluarga Ibu Monica ya Bapak. Engkau selalu memberikan yang terbaik supaya dapat melayani gereja ini. Begitu juga dengan para staf dan kami kakak-kakak layan ya Bapak. Engkau selalu bimbing kami untuk menjadi prajurit-prajurit-Mu yang terbaik ya Bapak, dan menjadikan contoh untuk anak-anak layan kami ya Bapak. Berkati juga beberapa anak layan kami yang mengikuti masa ujian, studi di sekolah mereka masing-masing. Engkau berkati setiap pelajaran mereka, kegiatan mereka, dan tugas-tugas mereka. Engkau lancarkan setiap apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam menghadapi ujian ya Bapak. Berkati juga beberapa anak lain kami yang akan memasuki tahap yang lebih tinggi ya Bapak, ke tahap SMP. Ada beberapa anak yang akan peralihan ke PT, kiranya Engkau berkati setiap apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk masuk ke SMP yang mereka inginkan satu persatu. Berkati juga beberapa kakak layan kami dalam masa studi kuliahnya Bapak, Engkau berkati satu persatu dalam setiap tugas dan apa yang menjadi kebutuhan mereka di dalam kuliah mereka masing-masing. Berkati juga beberapa tim multimedia kami Bapak dalam pergumulan mereka masing-masing. Engkau berkati setiap kebutuhan yang mereka inginkan, mereka butuhkan, dan Engkau selalu lawat mereka dalam keadaan apapun. Berkati juga setiap kakak layan yang ada di tempat ini ya Bapak, terutama pelekat PA, kiranya Engkau tutup bungkus setiap kakak layan yang belum bisa dapat berkumpul di tempat ini. Kiranya Engkau dapat kumpulkan kami kembali untuk merencanakan yang terbaik di hadapan-Mu untuk program-program yang akan mendatang. Kiranya doa ini cukup untuk kami ya Bapa, semoga Engkau selalu memberikan dan kami yakin Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami Bapa. Namun kami hanya manusia yang penuh dengan kekurangan, kiranya Engkau ampuni setiap apa yang kami lakukan yang menurut Engkau kurang di mata-Mu dan kurang berguna untuk gereja dan kehidupan kami. Engkau boleh tegur dengan kasih-Mu. Ampunilah segala kekurangan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah, kami tidak lupa untuk mengingatkan selalu
jaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan selalu. Dan juga mengurangi untuk berkumpul di kerumunan ya Kak, Iya, hanya yang pasti terus ya. juga tidak lupa kami mau mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk adik-adik di rumah ya. Untuk menutup ibadah ini, mari kita angkat pujian lagu Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Selamat hari hari Minggu Minggu, adik-adik. adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.